Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil laporan proyek kami dalam mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berjudul Cyberbullying. Sebelum menjelaskan lebih lanjut materi proyek laporan kami, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 6. Yang pertama ada saya pribadi, yaitu Susilawati dengan NIM 12211032, kelas 12 6B14. Lalu ada Elga Mareta Anggraini, NIM 12210711, kelas 12 6B14. Lalu ada Arse Rosen Sidik dengan NIM 12210580, kelas 12 6A14. Lalu ada Amara Aprilia dengan NIM 12210730, kelas 12 6B14. Lalu ada Putri Wahlia Mutiara, kelas NIM 12210858, kelas 12 6B14. Untuk selanjutnya yaitu akan menjelaskan proyek laporan makalah kami yang akan dijelaskan oleh Elga Mareta Anggraini. Untuk pendahuluan, di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Meskipun banyak manfaat positif, terdapat juga dampak negatif seperti cybercrime dan juga cyberbullying. Untuk cyberbullying menjadi masalah serius seiring meningkatnya penggunaan teknologi, terutama di kalangan remaja. Untuk penelitian menunjukkan bahwa dampak signifikan cyberbullying terhadap kesehatan mental dan emosional korban seperti stres, kecemasan, depresi, dan bahkan tindakan bunuh diri. Nah, di sini ada definisi cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan negatif menggunakan teknologi digital untuk mengintimidasi, menghinakan, atau menyakiti mental korban secara sengaja dan berulang melalui platform digital termasuk media sosial dan juga pesan-pesan teks. Nah, untuk bentuk cyberbullying seperti komentar kasar, penghinaan, penyebaran rumor, ancaman, dan juga tindakan-tindakan negatif lainnya yang dilakukan pelaku terhadap korban. Nah, di sini ada peran orang tua dan juga guru untuk mencegah cyberbullying, yaitu orang tua dan juga guru harus proaktif memantau aktivitas-aktivitas online anak, memberikan dukungan, serta melakukan edukasi mengenai etika berinternet dan juga penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Nah, untuk kerjasama berbagai pihak ini dengan pencegahan dan juga penanganan cyberbullying membutuhkan kerjasama dari pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan, penegak hukum, kesehatan mental, dan juga masyarakat. Nah, di sini ada maksud dan tujuannya. Untuk maksudnya sendiri, cyberbullying di era digital ini terutama di kalangan produktif seperti remaja yang cenderung lebih sering menggunakan internet sebagai media sosial dibandingkan sebagai media pembelajaran. Meskipun teknologi informasi dan juga komunikasi membawa banyak dampak positif dan juga manfaat bagi kehidupan manusia di zaman sekarang, namun cyberbullying muncul sebagai salah satu dampak negatif yang paling serius di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi zaman sekarang. Nah, di sini ada tujuannya. Yang pertama itu untuk mengetahui pola penggunaan internet oleh remaja di Indonesia, apakah mempengaruhi pada perilaku cyberbullying. Nah, yang kedua itu untuk menjelaskan jenis-jenis cyberbullying. Nah, yang ketiga itu menggali faktor-faktor terjadinya pelaku cyberbullying. Nah, untuk yang keempat itu mengeksplorasi dampak dari tindakan perilaku cyberbullying. Dan yang terakhir itu ialah cara pencegahan dan penanganan mengenai cyberbullying. Di sini juga ada identifikasi masalahnya, yaitu yang pertama penggunaan internet sebagian besar diakses oleh kalangan produktif atau remaja, sehingga kemungkinan akan terjadi resiko penyalahgunaan layanan internet. Salah satu risikonya adalah mengenai cyberbullying. Nah, yang kedua itu ada para pengguna internet masih banyak yang kurang pemahaman mengenai etika berinternet dan juga kurang edukasi penggunaan teknologi yang bertanggung jawab di media sosial.
Lalu juga kurangnya peran orang tua dan juga pendidik atau guru dalam memantau aktivitas mereka, termasuk aktivitas online. Nah, yang keempat terjadinya cyberbullying berpengaruh pada faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, dan juga lingkungan pendidikan. Nah, yang terakhir itu ada dampak negatif cyberbullying bagi psikologis dan juga emosional korban. Cyberbullying adalah tindakan kriminal yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Bisa dalam bentuk fitnah, cemoohan, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan. Kejahatan ini berawal dari perilaku yang merendahkan martabat dan mengintimidasi korban melalui dunia maya. Tujuannya membuat target mengalami gangguan psikologis dan emosional. Lalu ada jenis-jenis cyberbullying. Yang pertama ada flaming atau mencela. Merupakan cyberbullying yang mengirim pesan teks berisi kata-kata yang penuh kemarahan dan bersifat konfrontatif atau frontal. Secara umum, flaming adalah tindakan provokasi, ejekan, atau penghinaan yang ditujukan untuk menyinggung pengguna lain. Yang kedua ada harassment atau gangguan. Merupakan cyberbullying yang mengirim pesan-pesan berisikan gangguan yang dikirim melalui email, SMS, atau media sosial lainnya. Pelaku pelecehan seringkali menulis komentar yang dilakukan untuk membuat korban merasa gelisah dan terus berusaha menghasut orang lain melakukan hal yang sama. Lalu ketiga ada cyberstalking, merupakan cyberbullying dengan mengusik dan merusak reputasi seseorang terus-menerus hingga menyebabkan ketakutan yang besar kepada korban cyberbullying tersebut. Keempat adalah denigration atau pencemaran nama baik. Merupakan cyberbullying dengan proses menyebarkan informasi negatif tentang seseorang atau informasi korban di internet dengan tujuan ingin merusak reputasi atau nama baik dari korban. Lalu ada impersonation atau peniruan, merupakan cyberbullying yang melakukan penyamaran sebagai orang lain menggunakan akun anonim dan mengirimkan pesan atau status negatif. Lalu ada outing dan trickery, merupakan cyberbullying dengan cara outing mengungkapkan rahasia pribadi atau menyebarkan foto-foto pribadi orang lain tanpa seizin. Trickery merupakan tindakan menipu atau memanipulasi seseorang untuk mendapatkan informasi pribadi korban, seperti foto-foto pada korban. Selanjutnya, faktor-faktor cyberbullying dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah kemampuan pelaku empati. Remaja yang tidak empati serta tidak mengerti tentang etika baik secara online, biasanya etika yang baik secara online biasanya sulit untuk mengontrol perilaku mereka di media sosial atau dunia online. Yang kedua, karakter korban. Remaja dengan jiwa yang rentan dapat menjadi pelaku atau korban dari cyberbullying. Yang ketiga, koneksivitas perilaku pelaku dan korban. Semakin tinggi identitas perilaku bullying yang dilakukan oleh pelaku cyberbullying, maka korban akan semakin berperilaku reaktif. Yang keempat, pada dasarnya, perilaku pelaku dan korban cyberbullying dapat terjadi kepada siapa saja, baik remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Tidak terdapat perbedaan kepada keduanya. Yang kelima, perilaku yang umum sering dilakukan oleh para remaja saat berinteraksi di media sosial dapat memicu terjadinya cyberbullying, seperti komentar kasar, memperbarui instastory, mengunggah foto, dan mengomentari foto orang lain. Lalu ada faktor eksternal. Yang pertama, intensitas penggunaan media sosial. Semakin sering remaja menggunakan media sosial, semakin besar kemungkinan mereka melakukan tindakan cyberbullying atau menjadi korban cyberbullying. Yang kedua, kemajuan media sosial yang sangat pesat. Di kalangan remaja sebagai alat akses yang dapat mudah diakses, memunculkan tren baru dalam masyarakat untuk menggunakan media ini sebagai alat untuk melakukan penindasan online atau cyberbullying. Yang terakhir, pengaruh teknologi pada generasi muda saat ini sering sekali membuat mereka lebih berani mengucapkan atau melakukan hal-hal yang kejam, hal-hal yang keji daripada
mereka melakukannya secara langsung. Selanjutnya, ada dampak cyberbullying. Nah, tentu saja korban mengalami depresi, kecemasan, ketidaknyamanan, penurunan prestasi di sekolah, berdiam diri di rumah, tidak mau bergaul dengan kelompok teman sebaya, menghindari interaksi sosial di lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, sekolah, bahkan dampak yang paling serius adalah korban melakukan upaya bunuh diri karena gangguan atau depresi psikologis secara emosional yang berat. Nah, untuk pencegahan dan penanggulangan cyberbullying. Pencegahan dan penanganan cyberbullying bisa dimulai dari guru-guru, bimbingan konseling di sekolah yang memiliki peran penting dalam memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada siswa di bidang akademik, sosial, dan pribadi. Jika pelaku tetap melakukan tindakan cyberbullying secara terus-menerus, kita dapat melaporkan kepada orang tua atau lebih lanjut pada pihak berwajib untuk dilakukan penyelidikan tujuan utama investigasi yang dilakukan pelaku terhadap korban. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan studi kasus yang kelompok kami bahas. Jadi, cyberbullying di platform media sosial adalah sebuah bentuk intimidasi dan pelecehan melalui teknologi digital. Cyberbullying ini bisa terjadi di berbagai platform digital manapun, seperti pada studi kasus yang akan kita bahas atau yang akan kita angkat, yaitu pada platform media sosial Instagram, Twitter atau X, Facebook, dan juga TikTok. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai studi kasus pada platform media digital TikTok, yang dimana TikTok merupakan sebuah platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk membuat, membagikan, dan juga menonton video pendek. Aplikasi ini sangat populer di kalangan remaja, dewasa, hingga orang tua. TikTok menjadikan pengalaman menonton lebih personal dan juga menarik. Namun sangat disayangkan, banyak sekali unggahan video yang ditampilkan oleh individu atau kelompok memicu kontroversi di kalangan para pengguna TikTok. Sehingga korban kerap mendapatkan perlakuan negatif dan mengarah pada perlakuan cyberbullying. Contohnya itu pada kasus pertama, yaitu pada TikTok dengan nama akun Brittany, yang dimana dia melakukan tindakan cyberbullying yang dilakukan, yaitu dengan cara flaming dan juga komentar negatif. Nah, dalam kasus ini, dengan nama TikTok, Brittany melakukan sebuah penghinaan kepada salah satu artis public figure bernama Shenina Cinnamon, yang akan memainkan peran di salah satu film dengan berjudul Di Angkasa. Akun dengan nama Brittany melakukan flaming dengan memposting foto Shenina dan memberikan sebuah caption sedikit penghinaan pada Tanskin, sehingga menimbulkan reaksi dari orang-orang yang ikut flaming dan berkomentar negatif kepada Shenina. Penyebab akun tersebut melakukan tindakan cyberbullying karena mereka tidak suka Shenina yang memainkan peran salah satu film tersebut. Lalu yang kedua itu pada kasus di TikTok dengan nama ABABAB, yang dimana tindakan cyberbullying yang dilakukan adalah komentar kasar kepada akun TikTok tersebut. Jadi setiap akun TikTok dengan nama ABAB ini setiap hari memposting video kesehariannya bersama orang tuanya. Namun saat disayangkan pada salah satu vlognya dia mendapatkan komentar kasar dari salah satu akun anonim yang melakukan penghinaan terhadap anak usia 2,5 tahun dengan kata-kata yang kurang pantas. Anak dengan usia 2,5 tahun tidak tahu apa-apa mendapatkan perlakuan seperti itu dari orang yang tidak bertanggung jawab. Pelaku melakukan aksi tersebut sepertinya pengaruh sosial dan yang mendukung aksi negatif tersebut dan juga kurang pengawasan. Lalu ada juga studi kasus dari TikTok yang ketiga, yaitu TikTok dengan nama Monella, yang dimana tindakan cyberbullying yang dilakukan adalah pemboikotan dan juga flaming. Jadi dalam kasus yang ketiga ini, Monella ini membuat sebuah postingan mengenai pemboikotan terhadap akun-akun yang menghalangi pandangan dia. Dalam postingan tersebut, dia menunjukkan akun-akun siapa saja yang dilakukan tindakan pemboikotan tersebut. Monella juga memberikan sebuah caption dengan mendorong pengguna lain untuk mengunfollow dan memblokir akun orang dari pandangan mereka. Penyebab Monella melakukan tindakan tersebut karena dia tidak menyukai konten orang-orang tersebut dan merasa puas dengan menciptakan sensasi di media sosial.
Yang kedua ada kasus cyberbullying pada platform media sosial Instagram. Jadi Instagram merupakan sebuah platform media sosial tempat pengguna dapat berbagi video dan juga foto. Aplikasi Instagram ini digemari oleh banyak orang di berbagai kelompok usia karena tampilannya yang user-friendly dan fitur-fiturnya sangat menarik. Namun sangat disayangkan banyak unggahan video dan foto oleh individu atau kelompok yang memicu kontroversi di kalangan pengguna Instagram, sehingga korban sering mendapatkan perlakuan negatif yang mengarah pada cyberbullying. Contoh kasusnya adalah yang pertama yaitu pada Instagram dengan nama Mardiah MNR, yang dimana tindakan cyberbullying yang dilakukan adalah flaming dan komentar kasar pada fisik. Jadi pada akun Instagram dengan nama Mardiah MNR ini dirinya memiliki sebuah kelainan yang langka, yang dimana Mardiah MNR memposting salah satu video sedang merayakan hari kelahiran salah satu adiknya atau disebut juga dengan hari ulang tahun. Dia membagikan foto salah satu adiknya, namun saat disayangkan pada salah satu videonya mendapatkan flaming dan komentar kasar dari salah satu akun anonim yang melakukan penghinaan terhadap Mardiah MR yang mengarah pada komentar kasar fisik. Lalu yang kedua ada kasus dengan nama Urfab YZAA, yang dimana tindakan cyberbullying yang dilakukan adalah framing dan juga komentar kasar pada fisik seperti pada akun Instagram Mardiah MNR. Nah, jadi Urpas YZA ini dirinya memposting salah satu video sedang memperlihatkan simple couple outfit bersama pasangannya. Pada postingan video tersebut, pasangan dari Urfab YZA mempunyai keterbatasan dengan mohon maaf tidak mempunyai dua tangan. Konten yang mereka buat normal dan bagus-bagus saja. Namun saat disayangkan, komentar pada akun Instagram tersebut mendapatkan flaming dan penghinaan fisik kepada pasangan Urfab YZA tersebut. Pelaku melakukan aksi tersebut sepertinya pengaruh sosial dan mendukung aksi negatif tersebut dan mungkin kurangnya pengawasan. Lalu yang ketiga adalah kasus pada Instagram dengan nama Aureceh, yang dimana Aureceh ini tindakannya lebih ke komentar kasar. Jadi Aureceh memposting salah satu video sedang memperlihatkan dua orang anak muda sedang melakukan freestyle di depan para perempuan. Konten yang mereka buat normal-normal saja dan tidak ada unsur negatif sama sekali, namun sangat disayangkan komentar pada akun Instagram tersebut mendapatkan komentar kasar dengan menyebut bahwa kedua cowok tersebut bekantan yang sedang birahi. Pelaku melakukan aksi tersebut sepertinya pengaruh sosial dan juga kepuasan diri atau kurangnya pengawasan. Lalu yang selanjutnya ada tindakan cyberbullying pada platform media Twitter. Jadi Twitter yang sekarang dikenal dengan X adalah platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk membagikan pesan singkat yang disebut tweet. Jadi dalam kasus pertama yaitu ada Twitter dengan nama Nia Lubis. Tindakannya yaitu flaming dan juga penghinaan pada wanita. Jadi Twitter dengan nama Nia Lubis ini melakukan sebuah flaming dan penghinaan kepada salah satu artis public figure bernama Ria Ricis. Akun dengan nama Nia Lubis melakukan flaming dengan membuat sebuah tweet bahwa dalam gugatan perceraian yang dilayangkan oleh Ria Ricis mempunyai hal biasa dalam rumah tangga. Ria Ricis juga berperan tidak menghargai mantan suaminya. Hidupnya penuh drama, hingga banyak menimbulkan reaksi dari orang-orang yang ikut flaming. Penyebab akun tersebut melakukan tindakan cyberbullying karena mereka kurang empati dan kemarahan pada Ria Ricis, yang dimana Ria Ricis selalu hidupnya penuh drama. Lalu yang terakhir yaitu tindakan cyberbullying pada media platform Facebook. Pada kasus pertama yaitu dengan Facebook nama Rumi. Dia memposting salah satu video sedang memperlihatkan kebiasaan seorang astronot. Konten yang mereka buat normal dan tidak negatif. Saat disayangkan, komentar pada akun Instagram Rumi tersebut mendapatkan komentar kasar karena menyebut bahwa video tersebut semua bohong dan menyebutkan orang lain bodoh, SDM rendah, dan juga goblok. Pelaku melakukan aksi tersebut sepertinya karena terprovokasi, kepuasan diri, atau mungkin pengaruh sosial. Lalu yang kedua itu kasus pada Facebook dengan nama PS Enterprise, yang dimana tindakan cyberbullying adalah penglaming dan juga penghinaan pada sara. Jadi ada Facebook dengan nama
PS Enterprise, dia memposting salah satu video sedang memperlihatkan ekspektasi pelanggan ketika bilang, gue kenal sama ownernya. Konten yang mereka buat normal-normal saja dan tidak ada unsur negatif sama sekali. Namun saat disayangkan komentar pada akun Instagram PS Enterprise ini mendapat flaming dan juga penghinaan yang mengandung sara dengan menyebut bahwa Jawa KW, tolol, dan juga pelaku melakukan aksi tersebut sepertinya terprovokasi atau mungkin kuasa diri pengaruh sosial di lingkungan komentar Facebook mungkin. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya Putri Wahlia. Selanjutnya, upaya penanggulangan. Berdasarkan hasil observasi di atas mengenai cyberbullying pada studi kasus platform media sosial Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok, maka dapat dilihat bahwa tindakan dan perilaku tersebut muncul akibat adanya pikiran irasional atau tidak sehat yang dimiliki oleh pelaku yang melakukan cyberbullying, yang menganggap bahwa tindakan cyberbullying adalah hal yang wajar dan tidak merugikan orang lain menurut para pelaku. Oleh karena itu, upaya penanggulangan alternatif dengan cara yang pertama, mengontrol diri. Mengontrol diri sendiri dalam berperilaku, terutama dalam bermedia sosial secara bijak. Kedua, melaksanakan kegiatan. Aparat sipil kepolisian rutin menyelenggarakan penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi kepada siswa di sekolah, mahasiswa, serta masyarakat tentang bahayanya cyberbullying di media sosial terhadap korban cyberbullying. Yang ketiga, edukasi mengenai etika berinternet. Edukasi mengenai etika berinternet dan pengguna teknologi yang bertanggung jawab dan bijaksana dalam bermedia sosial. Yang keempat, kumpulkan bukti-bukti. Kumpulkan semua bukti-bukti tindakan yang dilakukan oleh pelaku, bisa dengan bukti pesan dalam chatting, screenshot, komentar kasar, dan video yang dibuat oleh pelaku di media sosial. Dan yang terakhir, melaporkan pihak berwajib. Laporkan kepada orang tua dan melaporkan lebih lanjut kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan penyelidikan tujuan utama investigasi yang dilakukan pelaku terhadap korban. Adapun penanggulangan melalui cyber law, karena tindakan pelaku sudah sangat tidak wajar dan sulit diterima. Pasal 310 dan 311 KUHP tentang perundungan menyatakan bahwa barang siapa merusak nama baik atau menghina seseorang, baik dengan lisan maupun tulisan, diancam karena perundungan dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE ada yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat data diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3 UU 1916 adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam pasal 27 ayat 3 UU 2016 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp750 juta. Pasal tersebut bisa diterapkan jika pelaku melakukan kekerasan verbal atau psikologis terhadap korban, seperti mencaci maki, menghina, mengejek, mengancam, atau menyebarkan gosip. Kemudian dengan lembaga khusus, lembaga sangat penting dengan sangat diperlukan untuk mengatasi cyberbullying secara efektif agar menyediakan lingkungan digital yang lebih aman dan mendukung, serta untuk menangani masalah cyberbullying secara dilakukan lebih efektif. Lembaga-lembaga ini dapat menyediakan berbagai bantuan perlindungan serta edukasi bagi korban dan pelaku cyberbullying.
Yang pertama, lembaga pendidikan. Pihak sekolah harus menyelenggarakan program penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi kepada para siswa-siswi mengenai bagaimana etika berinternet tentang bahayanya cyberbullying ataupun bullying. Sekolah juga wajib menyediakan layanan konseling yang didampingi langsung oleh guru bimbingan konseling bagi siswa yang jadi korban dan pelaku cyberbullying. Yang kedua, lembaga pemerintahan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan kerjasama mengenai bagaimana cara pengembangan kebijakan mengenai kurikulum keamanan dan teknologi informasi dan komunikasi serta dampak negatif terjadinya cyberbullying dalam teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat. Yang ketiga, lembaga penegakan hukum. Aparat sipil komunikasi. Aparat sipil kepolisian rutin menyelenggarakan penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi kepada siswa di sekolah, mahasiswa, serta masyarakat tentang bahaya cyberbullying di media sosial terhadap korban cyberbullying. Selain itu, aparat polisi juga menyediakan jalur laporan bagi korban cyberbullying. Yang terakhir, lembaga kesehatan mental. Dukungan dari para dokter, psikolog bagi para korban cyberbullying yang mengalami trauma atau gangguan mental akibat tindakan tersebut dengan cara terapi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Banyak manfaat dari teknologi dan komunikasi, ada juga dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu cyberbullying. Remaja Indonesia lebih banyak menggunakan internet dibandingkan kalangan orang tua. Peran orang tua dan lingkungan sekitar seperti pendidikan juga turut berpengaruh dalam membentuk perilaku cyberbullying. Dampak negatif dari cyberbullying terhadap korban dapat mengalami hilangnya harga diri, serta paling parah adalah trauma psikologis dan emosional yang mendalam. Bahkan korban nekat ada pemikiran untuk melakukan bunuh diri. Saran, peran orang tua, guru, psikolog, dan masyarakat dapat memberikan perhatian lebih terhadap korban tindakan cyberbullying yang kerap terjadi pada media sosial. Anak perlu diedukasi dan pemahaman mengenal cara yang baik dalam etika berinternet dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan bijak terhadap bermedia sosial. Pentingnya para orang tua untuk selalu memperhatikan aktivitas online anak di media sosial secara ketat. Itulah penjelasan mengenai proyek laporan makalah pada mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang kami angkat judulnya yaitu cyberbullying. Mohon maaf jika ada kata-kata salah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.